Kemudian kalau pendapatan yang belum pasti terjadi tidak dicatat sebagai pendapatan. Yang berikutnya itu adalah matching konsep. Di dalam laporan laba rugi harus dibandingkan antara pendapatan yang menjadi hak perusahaan dalam periode yang diperiksa dengan biaya yang menjadi beban perusahaan untuk periode yang sama. Sebenarnya matching konsep itu gini, ini kita harus bisa membandingkan antara pendapatan dengan biaya yang menyebabkan pendapatan. Artinya, pendapatan tersebut itu tidak dapat diperoleh tanpa adanya biaya yang dikeluarkan. Contohnya begini, kalau satu perusahaan melakukan satu produksi, kemudian menghasilkan satu produk, itu otomatis di awal itu perusahaan akan mengeluarkan yang namanya biaya bahan baku dan biaya-biaya lainnya. Yang namanya matching konsep itu adalah membandingkan antara pendapatan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Itu matching konsep ya. Dalam pemeriksaan pendapatan dan biaya, auditor itu harus memperhatikan jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pengakuan pendapatan dan beban. Nah, ini sebenarnya yang diperlukan dalam ketelitian auditor. Karena di dalam akuntansi itu eh, menganut prinsip accrual base ya, kemudian celah seperti ini itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba. Manajemen laba itu yang seperti apa? Nah, jadi kalau manajemen perusahaan itu sudah merasa laba tahun ini terlalu tinggi karena khawatir tahun depan nanti tidak bisa tercapai, maka dia menghold tuh, ditahan. Jadi tidak semuanya diakui pendapatan. Jadi pendapatan yang harusnya menjadi hak di tahun berjalan itu tidak sepenuhnya diakui, artinya tidak seluruhnya diakui, tapi dia geser ke berikutnya. Begitu juga dengan beban. Jadi dia memainkan antara pengakuan pendapatan dan beban. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh auditor karena di sini adalah salah satu celah untuk manajemen melakukan tindakan manajemen laba. Ya, kemudian waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan pendapatan dan beban atau pos-pos laba rugi tidak sebanyak waktu yang digunakan untuk memeriksa pos-pos laporan posisi keuangan. Karena beberapa alasan. Yang pertama, pada waktu memeriksa pos laporan posisi keuangan sekaligus sudah diperiksa atau dikaitkan dengan pos laba rugi yang bersangkutan. Nah, ini contoh-contohnya. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap kas, itu otomatis di pos laba rugi juga akan diperiksa selisih kas dan selisih kursnya. Ketika periksa bank, gitu juga akan diperiksa juga selisih kurs biaya bank, jasa giro. Jadi ini ada keterkaitan. Jadi ketika melakukan audit terhadap laba rugi itu sebetulnya secara tidak langsung ketika laporan posisi keuangannya diperiksa itu sudah memeriksa juga pos laba rugi. Kemudian pada waktu melakukan tes transaksi atau test of recorded transaction, sekaligus diperiksa pos-pos laba rugi. Nah ini juga ya, cash disbursement test, cash receipt test. Nah ini di pos laba rugi itu pembiayaan atau pembelian tunainya ada apa aja. Kemudian macam-macam pendapatan dan penjualan tunainya itu seperti apa. Sell test, penjualan, dan harga pokok penjualan. Jadi secara tidak langsung ketika dilakukan pemeriksaan terhadap atau tes transaksi, itu juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pos laba rugi. Untuk audit prosedur atas perkiraan laba rugi yang biasa dijalankan adalah yang pertama adalah analytical review prosedur. Maksudnya harus dibuat perbandingan antara laba rugi periode yang diperiksa dengan periode sebelumnya. Dihitung kenaikan dan penurunan baik dalam rupiah maupun persentase. Kemudian harus dibuat juga perbandingan antara laba rugi yang diperiksa dengan anggaran, lalu dibuat analisis variansinya. Analytical prosedur juga harus dibuat analisis rasio untuk mengukur likuiditas, rentabilitas, leverage, dan lain-lain untuk dibandingkan dengan rasio industri. Maksudnya perbandingan dengan rasio industri itu adalah proses benchmarking yang membandingkan tingkat kesehatan dari satu perusahaan yang kita upload, yang kita pegang dengan industri perusahaan serupa di industri sejenis. Kemudian menganalisis beban yang ada kaitan dengan perhitungan pajak. Nah, ini ada beban-bebannya ya. Ibu nggak sebutkan lagi karena sudah ada sebetulnya di buku. Kemudian melakukan pemeriksaan atas subsequent payment atau pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Maksudnya gini, subsequent payment ini adalah perkiraan ketika tanggal neraca tutup itu dilihat dalam jangka waktu 30 hari ke depan atau dalam jangka waktu beberapa hari ke depan ada nggak kewajiban yang harus dibayarkan atau jatuh tempo. Nah, seandainya
ada kewajiban yang jatuh tempo di awal Januari dan itu jumlahnya material, maka itu juga harus diungkapkan di dalam opini. Begitu juga ketika ada penerimaan. Ketika tanggal neracanya ditutup, ada nggak di awal periode atau di awal bulan Januari tahun berikutnya? Itu ada penerimaan yang jumlahnya material yang mungkin bisa diterima perusahaan. Hal-hal seperti ini harus ditambahkan di dalam catatan auditor atau opininya auditor. Kenapa? Karena ini perlu menginformasikan bahwa data yang disajikan per 31 Desember itu kemungkinan tidak, bukan kemungkinan akan terjadi perubahan yang signifikan atau material pada tanggal-tanggal tertentu gitu. Karena jadi udah dapat nih perkiraan. Oh, di Januari, di awal Januari itu nanti perkiraan akan ada pendapatan yang masuk karena ada piutang yang udah jatuh tempo sebesar sekian miliar gitu dan itu jumlahnya material maka itu harus diungkapkan. Begitu juga ketika apabila ada kewajiban yang harus eh, yang harus dibayarkan setelah tanggal neraca. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, ini kalau misalnya ini skema ya, skema yang digambarkan oleh Ernst di dalam bukunya bagaimana keterkaitan antara akun penjualan, piutang usaha, kas gitu ya, retur, biaya piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih. Kita lihat di situ ada penjualan tunai, penjualan kredit, di mana yang kita tahu memang penjualan itu terbagi menjadi dua jenis, ada tunai dan kredit. Kalau tunai dia kaitannya nanti dengan kas dan bank, kalau dia kredit, dia akan berkaitan dengan akun piutang usaha. Nah, Kak, baik itu penjualan tunai maupun kredit itu sama-sama memiliki keterkaitan antara cash diskon maupun retur penjualan. Nah, keduanya ini juga punya keterkaitan dengan biaya piutang tak tertagih karena bagaimanapun yang namanya piutang itu apalagi dengan prinsip eh, standar akuntansi yang sekarang ya, itu harus sudah dicadangkan ketika terjadi piutang gitu. Jadi bukan karena piutangnya mulai masuk ke dalam kategori khusus, tapi sudah dari awal itu dibuat pencadangannya. Ini bos gitu ya. Ya, oke deh kita lihat ya. Nah, ini untuk transaksi penjualan. Fungsi bisnis yang dilihat itu adalah pemrosesan pesanan dari pelanggan itu seperti apa, persetujuan kredit yang diberikan itu seperti apa, kemudian pengiriman barang mekanismenya bagaimana. Pada saat pemrosesan pesanan dari pelanggan, ketika melakukan kita menerima pesanan itu seperti apa? Dokumen yang digunakannya itu apa aja? Kemudian ketika melakukan ada persetujuan kredit, itu melalui otorisasi atau tidak? Otorisasinya sampai batas mana? Dan seterusnya. Kemudian pengiriman barang. Nah, ketika pengiriman barang itu otorisasinya siapa untuk bisa mengeluarkan barang dari gudang. Nah, untuk akun piutang, penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan. Itu ada dokumen pengiriman, invoice penjualannya, file transaksi penjualan, jurnal penjualan atau listing, kemudian master file piutang, rincian piutang, laporan bulanan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperiksa oleh auditor. Pada transaksi penerimaan kasnya artinya ada entah itu dari penjualan tunai maupun dari pelunasan piutang ya. Jadi dokumen dan catatan yang diperlukan itu ada pre-listing dari penerimaan kas, ada file transaksi penerimaan kas dan juga jurnal penerimaan kas atau listingnya. Kemudian untuk ke transaksi penjualan retur, akunnya namanya retur penjualan dan piutang. Fungsi bisnisnya untuk pemproses dan pencatatan retur penjualan. Dokumen yang digunakan adalah memo kredit, jurnal, dan retur penjualannya. Memo kreditnya ada atau tidak gitu ya. Jadi keabsahan dari retur penjualan tersebut benar-benar ada. Transaksi penghapusan piutang tak tertagih. Nah, ini penting nih. Penghapusan piutang tak tertagih ini kadang-kadang menjadi celah bagi pemegang kebijakan atau pengambil keputusan ketika dia memutuskan piutang ini sudah tidak dapat lagi tertagih. Nah, ini kalau di perbankan itu yang sering kejadian kredit bodong. Jadi seolah-olah itu banyak nih orang yang mengajukan kredit, dia yang ACC, kemudian dia tahu ini kan bakalan macet dan akan segera dia putihkan. Nah, gitu. Artinya uangnya itu keluar aja dan dia udah tahu piutang tersebut tidak akan tertagih. Nah, jadi di dalam penghapusan piutang tak tertagih ini harus lebih teliti gitu ya. Ada formulir otorisasi, jadi nggak bisa dilakukan oleh hanya satu pihak.
Nah, biasanya kalau yang seperti ini mungkin kejadiannya kalau di Lampung ini belum lama ini kalau nggak salah di Bank BRI ya, KCP yang di Untung apa atau di mana gitu. Itu kalau nggak salah belum lama ini kejadiannya seperti itu. Jadi kredit bodong di mana pengajuan kreditnya di ACC, kemudian dianggap kredit tersebut sudah tidak dapat ditagihkan. Nah, jadi kan uangnya hanya keluar aja gitu ya. Jadi pihak perusahaan yang akan menanggung kerugian. Kemudian untuk transaksi biaya penghapusan piutang, berapa biaya penghapusan piutang, kemudian penyisihan piutang tak tertagihnya, dokumen dan catatan yang dicek adalah jurnal umumnya. Tujuan pemeriksaan ini umumnya sama dengan tujuan pemeriksaan yang lain ya, untuk cek apakah internal kontrol. Kalau internal kontrol itu sebenarnya nanti dilihat dari otorisasi keberadaan otorisasi dalam hal dokumen ya, ketika penyaluran kredit atau ACC untuk penjualan secara kredit ataupun angsuran dan lain sebagainya itu ada otorisasi siapa aja. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, karena pendapatan itu bisa digeser gitu, dimanfaatkan untuk digeser pengakuannya. Jadi ingat ya, ketika manajemen itu melakukan tindakan manajemen laba, itu dia bukan menghapus atau mengubah angka, tapi dia menggeser pengakuannya. Itu salah satu metode. Nah, karena motif dari manajemen laba ini ada banyak, entah itu untuk bonus plan, atau debt covenant, atau political cost, kita nggak tahu, tapi itu salah satu metode yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu menggeser pengakuan pendapatan maupun biaya. Menggeser pengakuan pendapatan. Jadi di dalam akuntansi itu ada istilah pengakuan. Kenapa? Karena kan kita sudah dengar atau kita sudah paham tuh yang namanya istilah pendapatan diterima di muka ataupun kayak biaya dibayar di muka gitu. Jadi segala sesuatu yang sudah kita terima di awal, nah ini tinggal hal dalam hal pengakuan. Kalau misalnya tahun ini sudah terlalu banyak, udah di hold, nggak mau diakui, diakuinya nanti tahun depan aja. Nah itu ya, hal-hal seperti itu. Nah auditor tugasnya adalah untuk memastikan yang namanya pengakuan pendapatan dan beban itu sudah sesuai dengan periode akuntansi yang dilaporkan. Kemudian, untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun jika dibandingkan bulan per bulan. Ya, karena ini akan menjadi perhatian khusus kalau misalnya ada lonjakan atau penurunan drastis, itu kan memang harus dilakukan analisa lebih dalam penyebabnya apa, gitu ya. Kemudian untuk memeriksa apakah pendapatan dan beban telah dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, ini oh ya, terkait dengan nomor 4 ini, itu auditor juga harus teliti. Ketika terjadi lonjakan pendapatan maupun penurunan pendapatan secara drastis, itu harus ditelaah. Penyebabnya apakah benar-benar karena adanya biaya-biaya yang tiba-tiba harus dikeluarkan dan lain sebagainya pada tahun tersebut, ataukah karena ada pergantian standar. Ini contohnya kalau di perbankan, ketika implementasi PSAK 71, itu perbankan kan harus membuat dana cadangan lebih banyak karena ketika ada kredit yang udah di ACC itu udah harus langsung dibentuk cadangannya. Sedangkan pada PSAK 55, dana cadangan itu tidak harus dibentuk pada saat awal terjadinya kredit. Biasanya dia hanya pada kredit-kredit dengan kualitas yang di bawah sudah mulai diragukan gitu dan sudah dalam perhatian khusus dan sebagainya. Jadi artinya di ranking 1-2 dia belum dibuat cadangannya. Sedangkan kalau di dalam PSAK 71 yang baru, dari awal yang lancar pun tetap harus dibuat cadangan. Nah, pada saat awal masa implementasi PSAK 71, otomatis di perbankan itu pada rugi besar-besaran. Tapi ruginya ini bukan karena adanya kegagalan pengelolaan manajemen, tapi karena memang adanya lonjakan dalam hal pembentukan dana cadangan kerugian piutangnya. Ya, nah itu yang harus diungkapkan dan dipahami oleh auditor. Jadi ketika pihak eksternal ataupun siapapun pengguna laporan keuangan ketika melihat laporan keuangan itu sudah tahu sebabnya itu apa. Nah, kalau sebabnya sebab-sebab yang extraordinary seperti itu kan artinya tidak terlalu mempengaruhi keputusan dari investor maupun kreditor. Ya. Kemudian audit prosedur yang disarankan yang pertama ini mempelajari internal kontrol, kemudian minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa,
kemudian dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, ini untuk tambahannya buat analisis rasio, ROI, return on investment, return on equity, dan seterusnya. Kemudian minta rincian penjualan menurut jenis barangnya atau menurut area penjualan. Kemudian bandingkan kuantitas yang dijual secara tes basis dengan pengeluaran barang yang tercatat pada kartu persediaan. Yang berikutnya, periksa cut-off penjualan. Sudah sesuai atau belum. Periksa subsequent payment untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecorded liabilities. Periksa juga subsequent collection untuk mengetahui kemungkinan adanya unrecorded receivable. Kemudian buat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan bisa ditanyakan oleh pihak pajak atau diperlukan. Misalnya biaya komisi penjualan, biaya entertainment, biaya sumbangan, biaya perjalanan, professional fee, dan lain-lain. Untuk biaya-biaya dan pendapatan yang ada kaitannya dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Nah, terutama ini karena ada update dan perubahan tarif di dalam perpajakan itu harus teliti. Untuk biaya gaji, itu yang harus dicek adalah daftar gajinya, kemudian dibandingkan dengan total gaji periode sebelumnya, kemudian secara tes basic dibandingkan dengan data yang ada di dalam daftar gaji, kemudian lakukan observasi, terakhir baru diperiksa apakah sudah sesuai penyajiannya dengan standar. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi. Ya, kalau kalian sudah pasti eh, familiar gitu ya. Nah, paling atas tuh kalau namanya laba rugi penjualan gitu ya, komponen laporan keuangan itu yang pertama dibuat itu sudah pasti laba rugi. Dari laba rugi, perubahan ekuitas, baru laporan posisi keuangan. Ini contohnya aja. Kemudian di dalam catatan atas laporan keuangan, terkait dengan pengakuan pendapatan, pendapatan diakui pada saat penyerahan barang kepada konsumen. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh di dalam CALK-nya. Kemudian bagaimana kalkulasi harga pokok penjualannya, kemudian pembebanan biayanya gimana, nah itu harus diceritakan. Nah, ini contoh rincian biaya penjualan. Jadi biaya penjualan tuh sebenarnya ada banyak, tapi kan kalau di dalam laba rugi yang mau ditampilkan itu nggak bisa dijabarkan satu persatu, ya. Jadi eh, biaya penjualan yang 471 sekian dan 490 itu ini rinciannya. Nah, ini yang harusnya ada di dalam CL. Ini juga ya kalau laba ruginya simpel, tapi rinciannya ini yang harus disampaikan di CL. Nah, ini adalah contoh working profit and loss-nya. Ini contoh kertas kerjanya. Nah, dicocokkan antara per audit dengan per buku dengan per audit ada selisih atau enggak. Nah, kalau misalnya ternyata ada koreksi terhadap laba ditahan, itu harus disesuaikan. Nah, kenapa nih ada adjustment? Ya, itu dilihat ya penyebabnya. Nah, ini contoh top schedule. Kalau di dalam top schedule itu nggak ada rincian. Ya, rincian-rincian penjualannya itu dari mana. Tapi kalau rincian penjualan di supporting schedule-nya seperti ini nih, nah. Ya, oh, lebih kompleks. Kemudian ini contoh top schedule untuk harga pokok penjualan. Persediaan awalnya berapa. Nah, ini harus dicek nih sama auditor. Sudah sesuai atau belum. Karena kesalahan pencatatan pada persediaan di akhir periode itu akan mempengaruhi pencatatan atau angka yang akan digunakan pada periode yang berikutnya. Karena di periode berikutnya itu menjadi nilai saldo awal. Kemudian ini adalah contoh top schedule untuk biaya penjualan. Nah, ini sama nih. Rincian-rinciannya juga ada. Ini masih top schedule ya. Ini coba top schedule untuk biaya. Nah, ini contoh untuk internal kantor kuesioner untuk gaji dan upah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nih. Iya, perlu enggak gitu. Nah, ini di checklist oleh auditor. Nah, ini nanti untuk menentukan seberapa besar materialitas yang diizinkan. Kemudian ini contoh prosedurnya, ini contoh flowchartnya, ini harus ada ya, supaya kelihatan tuh auditor bisa melihat bagaimana alurnya. Jadi auditor itu bisa cross checknya itu ke bagian yang mana aja.
Nah, ini kalau analisis rasio, Ibu rasa kalian sudah familiar lah ya perhitungannya. Pada saat belajar analisis laporan keuangan, itu angkanya ada apa saja, kemudian maknanya apa. Tuh. Nah, ini contoh perhitungan-perhitungan ya. Rasio, rasio, rasio gitu ya. Kemudian ada analisis untuk, ini contoh untuk analisis professional fee. Bayar KP-nya berapa? Bayar konsultan pajaknya berapa? Ya, bayar manajemen konsultannya berapa? Nah, ini kalau misalnya terdapat biaya-biaya yang memiliki keterkaitan dengan perpajakan. Nah, sumbangan, sumbangan gitu ya. Kemudian ada biaya entertainment dan sebagainya. eh ini contoh untuk rekonsiliasi laba komersial dengan laba fiskal. Kesesuaiannya, mana biaya-biaya yang bisa diakui atau yang tidak diakui di dalam perpajakan. Itu untuk disesuaikan. Nanti bisa dilihat praktiknya itu di buku praktikum kalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait materinya? Cukup ya? Cukup Ibu. Ah, Cukup, Ibu. saya minta absen nama dan NPM di chatroom sekarang ya. Baik, Bu. Ya, minggu depan perkuliahannya sudah dilanjutkan dengan Pak Agus ya. Baik, Bu. Tolong diingatkan beliaunya, nanti Ibu juga akan sampaikan ke beliau. Materinya akan dilanjutkan. Ini hanya ada 90-an ya, sesuai dengan yang 96, 97 yang hadir untuk hari ini. Baik, untuk hari ini kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan dilanjutkan pembelajarannya. Minggu depan jangan lupa sudah dengan Pak Agus Zahron. Jangan lupa diingatkan ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.